Halo everyone, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kasifa Ula, Ayufina Fiara, Eni Irawati ingin menjelaskan mengenai kode etik psikologi pasal 45-55. Ada yang udah tahu ada apa saja yang terkandung dalam pasal 45-55? Yuk kita simak ada apa saja di sana. Nah, yang pertama pasal 45 yaitu pedoman umum yang berisikan 1. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta atau menguji teori atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Lalu, yang kedua ada psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Lalu ada pasal 46 yaitu batasan kewenangan dan tanggung jawab. Dalam batasan kewenangan, psikolog atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. Dalam tanggung jawab, psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Lanjut, pasal 47 ada aturan dan izin penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini, termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Jika persetujuan lembaga komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Lalu, ada pasal 48 yaitu partisipan penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Psikolog atau ilmuwan psikologi berinteraksi hanya di lokasi sesuai rancangan penelitian. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang seperti melakukan pelecehan seksual atau pelecehan yang lain, akan dikenakan pelanggaran. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberi pilihan kegiatan kepada partisipan lain. Orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Lanjut, pasal 49 yaitu informed consent dalam penelitian. Jadi, sebelum pengambilan data penelitian, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan mengenai kesediaan calon partisipan yang dilakukan secara sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat dalam penelitian tersebut. Nah, dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih rinci, informasi yang penting untuk disampaikan adalah tujuan penelitian, prosedur pelaksanaan, antisipasi dari keikutsertaan yang boleh diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti resiko yang mungkin timbul ketidaknyamanan atau efek sebaliknya, keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian,
hak untuk menarik diri dari keikutsertaan dan pengunduran diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan, insentif untuk partisipan, dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, pelayanan yang tersedia bagi partisipan, alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian, dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi, termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang adakah menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian. Jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut, berikut risiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Lalu, pada pasal 50 sampai 54 sudah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Pada pasal 50 menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam penelitian seperti memanipulasi dalam penelitian. Pada pasal 51 berisi bagaimana psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan secara jelas dan singkat prosedur penelitian. Lalu, pasal 52 dijelaskan bagaimana dalam penggunaan hewan sebagai bahan penelitian. Pada pasal 53 menjelaskan laporan dan hasil penelitian. Dan pasal 54 mengenai berbagai data untuk kepentingan profesional. Nah, yang terakhir yaitu pasal 55, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain, yaitu di mana psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku umum.